Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan pecahan. Kita ingat kembali tentang berbagai bentuk pecahan yang pernah anak-anak pelajari saat di kelas 4. Berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, contoh 1/4. Yang kedua, pecahan campuran, contoh 5/4 sama dengan 1/4. Jika ada sebuah pecahan biasa, angka atas lebih besar dari angka bawah, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal ini ditandai dengan adanya tanda koma, contoh 0,25. Yang keempat, persen, contoh 25%, artinya 25/100. Setiap bentuk pecahan ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan lain, seperti pecahan biasa, kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Bisa juga kita ubah menjadi persen, dan sebagainya. Cara mengubah berbagai bentuk pecahan sudah pernah kalian pelajari saat di kelas 4. Untuk itu, jika kalian lupa, silahkan bisa buka-buka kembali buku yang ada di kelas 4. Pada penjumlahan pecahan, keempat bentuk pecahan ini akan dipelajari. Untuk itu, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, pada pecahan biasa, kita mengenal angka pembilang dan penyebut. Sebagai contohnya adalah angka 1/4. Angka 1 ini disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 4 disebut penyebut. Jadi, pada sebuah pecahan biasa, angka atas kita sebut sebagai pembilang, sedangkan angka yang bawah kita sebut sebagai penyebut. Pada penjumlahan pecahan, ada syarat-syaratnya. 1. Apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. 2. Apabila penyebutnya berbeda, maka disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Jika penyebut sudah sama, maka pembilang dijumlahkan. Langkah yang ketiga, hasil akhir disederhanakan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contoh nomor 1, 2/7 ditambah 3/7 sama dengan titik-titik. Kita lihat penyebutnya di sini sama ya, sama-sama 7. Maka kita langsung menjumlahkan angka pembilangnya atau angka atas. 2 ditambah 3. Kita tulis seperti ini. Angka bawah tetap 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5/7. Jadi hasilnya adalah 5/7. Soal nomor 2, 3/8 ditambah 1/8. Masih sama ya, ini memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 8. Jadi nanti angka bawah atau angka penyebutnya sama dengan 8. Kemudian angka atas kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 berapa? Sama dengan 4/8. Di syarat nomor 3, kita harus menyederhanakan hasil akhir. Kita lihat di nomor 1, 5/7. Angka 5/7 itu adalah bilangan yang sudah sederhana. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Maka ini bilangan yang sudah sederhana. Sementara yang nomor 2 kita lihat 4 dan 8.
Adakah angka yang bisa membagi kedua bilangan ini hingga menjadi bilangan yang paling sederhana? Ada ya. Di sini ada angka 4 yang bisa membagi. Jadi angka atas kita bagi 4, angka bawah juga kita bagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan berapa? 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2. Maka ketika menyelesaikan penjumlahan pecahan itu, hasil akhir dilihat apakah sudah paling sederhana atau belum. Jika masih bisa disederhanakan, maka disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Lanjutkan ke penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Jadi angka bawah berbeda. Caranya adalah dengan KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Materi ini juga pernah dipelajari saat di kelas 4. Diingat kembali ya. Penjumlahan penyebut berbeda. Contoh, nomor 1, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, di sini penyebutnya berbeda, yang depan 3, yang belakang 4. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya ini, yaitu 3 dan 4. Caranya, kelipatan 3 kita tulis terlebih dahulu. Kelipatan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Setelah itu kita lihat dari hasil kelipatan ini, adakah angka yang sama? Ya, di sini ada angka 12. Maka KPK-nya sudah ketemu, yaitu 12. KPK ini kita jadikan sebagai penyebut pecahan yang baru. Jadi kita tuliskan per 12 ditambah per 12. Kemudian kita cari angka pembilangnya. Bagaimana cara mencari angka pembilangnya? Di sini 12 dibagi 3 dikali 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 kita tuliskan di depan sini. Nah, kemudian yang belakang sama. 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan, yaitu 8 ditambah 3 per 12 sama dengan 11 per 12. Ini sudah paling sederhana. Kita contohkan nomor 2 ya, supaya lebih paham. 2/6 ditambah 2/3 sama dengan, nah, angka 6 dan 3 penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu dengan mencari KPK dari 6 dan 3. Kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, dan seterusnya. Kelipatan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kita lihat ada angka yang sama di sini, yaitu angka 6. Maka KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Angka 6 ini kita jadikan sebagai penyebut pecahan yang baru. Nah, kemudian angka atasnya kita hitung dengan 6 dibagi 6 dikali 2 sama dengan berapa? 2. Kemudian 6 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kalau begitu kita tinggal menjumlahkan angka atas. 2 tambah 4 per 6. Hasilnya sama dengan 6 per 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Karena angka sama, maka kita bisa membagi. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1. Itu tadi penyelesaian penjumlahan pecahan
berpenyebut berbeda dengan menggunakan KPK. Ini ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan teknik perkalian silang. Langkahnya, kita kalikan penyebut atau angka bawah dengan angka bawah, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita tuliskan seperti ini. Lalu kita kalikan menyilang, yaitu 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita tuliskan di bagian depan. Kemudian angka berikutnya 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita tuliskan di belakang. Seperti ini, dua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama. Kemudian kita tambahkan angka pembilangnya, yaitu 8 ditambah 3 per 12. 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 12. Jadi lebih praktis, bisa digunakan apabila penyebutnya itu kecil. Tapi kalau penyebutnya besar, kemudian akan kalian kalikan, maka hasilnya akan jauh lebih besar. Untuk itu bisa digunakan apabila penyebutnya kecil. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.